kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Ibu sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu yuk langsung ketua kelas pimpin doa. Baik Bu, oke teman-teman, sebelum mulai belajar APK kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu. Ada, Bu. Siapa? Anita, Abdal Bu. Anita dan Abdal. Oke, kalau gitu ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas tentang apa? Cari data Bu. Cari data, terus ada lagi? Presentasi sumber data Bu. Betul. Oke, di pertemuan yang minggu lalu kan kalian sudah mempresentasikan hasil dari pencarian sumber data kalian ya. Nah, hasilnya itu udah ibu koreksi, tapi ternyata masih ada yang salah. Wah, siapa tuh? Siapa tuh? Wah, kelompok siapa tuh Bu? Ya harus Bu. Nah, Bu. kelompok siswa ya Bu? Saya cuma kelompok siswa. Oke, pertemuan hari ini itu kita akan bahas kesalahan pencantuman sumber data, yaitu analisis dan perbaikan. Yang pertama ada tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat menganalisis dan mengoreksi kesalahan dalam pencantuman sumber data yang diberikan. Yang kedua, siswa dapat menggunakan berbagai metode pencarian dan mengevaluasi kredibilitas serta relevansi dari sumber data yang ditemukan. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun dan menyampaikan presentasi yang jelas dan terstruktur mengenai hasil pencarian sumber data. Oke, di sini Ibu tampilkan PPT yang kelompoknya masih salah nih, ada 3 kelompok yaitu genosida, sengketa wilayah, dan perang bersenjata. Gimana Bu? Oke, berarti yang kelompok yang ada di sini udah aman ya? Tidak revisi. Oke, Ibu mulai dulu dari yang genosida. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 2 tanda stabilo merah, itu artinya sumber data yang dicantumkan oleh kelompok genosida masih salah, yaitu yang pertama itu dari Wikipedia dan dari indonesiabaik.id. Bu, mau tanya Bu. Ya? Bukannya Wikipedia itu website resmi ya? Dan bukannya itu boleh digunakan sebagai referensi Bu? Kira-kira ada yang tahu nggak Wikipedia itu boleh nggak sih digunakan sebagai referensi? Gak boleh. Nggak boleh. Kin, Boleh Bu. nggak boleh. Boleh. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh Bu. Boleh. Oke, tenang-tenang. Ibu jelasin ya. Jadi Wikipedia itu tidak disarankan untuk dijadikan sebagai referensi. Alasannya kenapa Bu? Karena Wikipedia merupakan platform kolaboratif. Kalau misalkan kalian perhatikan nih, artikel yang di Wikipedia itu akses pengeditannya dibuka untuk umum. Jadi siapapun bisa mengedit dan akhirnya informasi yang tercantum itu bisa jadi tidak akurat. Lalu artikel yang disampaikan di Wikipedia juga bervariasi. Ada yang didasarkan dengan sumber data yang kuat dan ada juga yang hanya mengandalkan ringkasan atau interpretasi dari sumber lain. Jadi validitas dan kredibilitas dari Wikipedia ini masih diragukan. Jadi tidak disarankan ya untuk menggunakan Wikipedia sebagai sumber data. Oh gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama. Lalu kita lanjut ke kelompok 2 ya. Oke. Kelompok sengketa wilayah itu kelompok berapa? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3 Tiga. Oke. Nah, di sini dari kelompok 3 masih terdapat 3 kesalahan ya. Yang pertama itu diambil dari berita CNBC, yang kedua dari Rappler.com, dan yang ketiga dari kabar24.bisnis. Nah, harusnya itu sumber data yang diambil itu
dari website yang resmi. Kira-kira ada yang tahu nggak website resmi itu kayak apa sih contohnya? BBS BPS Bu. Bu. Terus BMKG. sama ada Bu, Mendikbud, BMKG, BB. Kalau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Iya, bisa cuma hidup Bu. Tuh. Nah, jadi untuk kelompok 3 bisa diperbaiki ya. Untuk sumbernya lebih baik dicari dari website-website yang resmi seperti lembaga pemerintah. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Itu ada perang bersenjata. Oke, untuk kelompok perang bersenjata di sini masih ada 3 sumber yang salah, yaitu yang pertama dari Antara News Jakarta, yang kedua dari Kumparan, dan dari Kompas.com. Oke, oh ya anak-anak, untuk mengambil data itu usahakan jangan dari berita ya, karena biasanya informasi yang disajikan berita itu tidak akurat dan bahkan mengandung hoax. Jadi usahakan kalau mengambil data itu dari sumber-sumber yang resmi ataupun dari jurnal akademis. Baik Bu. Oke, karena tadi sudah kita koreksi semua ya, ada 3 kelompok yang masih salah dalam menentukan sumber data. Sekarang kalian kan udah tahu juga ya letak kesalahannya di mana. Jadi sekarang waktunya untuk revisi sumber data yang masih salah. Lalu setelah itu kalian akan melakukan diskusi kelompok untuk menentukan sumber data mana yang akan dijadikan sumber induk dan sumber data mana yang akan dijadikan sumber pendukung. Kira-kira Ibu kasih waktu 20 menit, apakah cukup? Cukup Bu. Baik, kalau gitu setelah waktunya habis nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Oke, bisa dimulai dari sekarang diskusinya. Baik Bu. Oke anak-anak, apakah sejauh ini ada yang kesulitan? Oke, udah pada tahu kan cara cari sumber induk dan sumber pendukung itu gimana? Sudah. Oke, dilanjutkan ya, waktunya 10 menit lagi. Baik Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, kita langsung sama saja ya. Ya, Bu. Oke, dari kelompok 5 dulu, yaitu perang bersenjata. Respect. Bu ngobrol Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelompok perang bersenjata akan mempresentasikan sumber data induk dan data pendukung. Oke, untuk data induknya itu kita ambil dari jurnal pendidikan, sejarah, dan ilmu sosial. Nah, ini judul literasinya itu upaya dan kontribusi Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan melalui bina damai. Udah di scroll ke bawah. Itu untuk data induknya. Nah, untuk data pendukungnya itu kita ambil dari jurnal penelitian ilmu sosial dengan judul Sikap Indonesia dalam Diplomasi Konflik Amerika Afghanistan tahun 2001 sampai 2020. Boleh di next. Itu data pendukung pertama. Nah, data pendukung kedua itu dari Jurnal International Journal of Humanity, Education and Social Science. Judulnya itu Mediating
during evaluate prospect for Indonesian mediation in the India, Pakistan, Kashmir dispute. Related. Selanjutnya, Agak atas sedikit. selanjutnya itu data pendukung yang ketiga ada Social and Political Science Journal dengan judul Analisis terhadap invasi Amerika Serikat terhadap Irak dari sudut pandang hukum internasional. Boleh di next book. Oke, selanjutnya data pendukung yang keempat ada dari Journal of International Relations dengan judul Intervensi Kemanusiaan dalam Upaya Penanganan Isu Pelanggaran HAM Penduduk Kashmir pada pasca pencabutan hak otonomi khusus wilayah. Yang dari kelompok 5 kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada kelompok 4 dengan terorisme. Boleh kelompok 4 dengan depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengenai masalah terorisme. Izin ingin mempresentasikan mengenai data hidup dan data pendukung yang kami ambil berdasarkan sumber yang sudah kami cari. Untuk data hidupnya akan disampaikan oleh Sisil. Oke, jadi untuk data hidupnya itu ada pada nomor 3. Nah, jadi pada jurnal Pendidikan Ilmu Sosial dan Humanisis itu ada di halaman 42 sampai 47 yang berjudul Analisis mengenai penyebab terjadinya ledakan dalam tragedi bom Bali dan bom Bali 2. Nah, untuk isinya dari jurnal tersebut itu ada kronologinya, ada penyebabnya, ada faktor-faktornya yang mempengaruhi dari bom Bali tersebut. Nah, selanjutnya dibacakan oleh Indah. Selanjutnya untuk data pendukungnya kita menggunakan jurnal pemerintahan dan politik dengan judul Analisis Penerapan Kerjasama Penanganan Terorisme antara Indonesia dan United Kingdom dengan pendekatan strategi Martila kontra terorisme. Jadi ini isinya itu mengenai kerjasama penanganan terorisme Indonesia dengan United Kingdom. Selanjutnya untuk data yang kedua itu kami menggunakan sumber dari Badan Penanggulangan Terorisme kita tolak dan untuk segala bentuk ideologi kekerasan dengan judulnya itu 21 tahun bom Bali, Kepala BNPT kita tolak dan untuk segala bentuk ideologi kekerasan. Jadi isinya ini ya mengenai kayak penolakan gitu, jadi penanggulangan dari terorisme Republik Indonesia, Badan Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Selanjutnya untuk data pendukung yang ketiga untuk kami mengambil dari moderasi jurnal kajian Islam kontemporer dengan judul Studi Literatur mengenai tragedi bom Bali 1 tahun 2002, faktor penyebab dan dampaknya dalam perspektif agama. Jadi sesuai dengan judulnya, jurnal ini atau data ini itu membahas mengenai faktor penyebab dan dampak dalam perspektif agama. Dan untuk data pendukung yang terakhir itu ada jurnal penelitian ilmu sosial, judulnya itu Analisis Kasus Bom Bali sebagai Problematika Hak Asasi Manusia. Jadi untuk data ini dibahas itu mengenai tragedi bom Bali tahun 2002 itu berdasarkan pandangan dari hak asasi manusia. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah istirahat ya. Baik. Selamat istirahat. Terima kasih. Jajan dulu.